Dari ujian seleksi bersama masuk itu, apa masih ingat ujiannya apa aja? Kalau untuk pertama itu ada skolastik, Iya. kemudian baru ada Soal skolastik itu seperti apa sih? Apa yang harus kita persiapkan untuk bisa menghadapi skolastik ini? Halo Enhires, sudah lama ya kita nggak bikin podcast dan akhirnya kali ini kita kembali dengan obrolan seru sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru yang sebentar lagi dibuka. Di episode kita kali ini kita bakal ngobrol bareng Sandra dan Talita, mahasiswa program studi seni kuliner dan seni pengolahan patisserie. Mereka akan berbagi cerita tentang pengalaman ikut ujian masuk di Poltek Parahyangan Bandung, terutama seleksi bersama, tantangan apa saja yang mereka hadapi kemarin, serta bagaimana keseruan kuliah setelah mereka diterima, setelah mengikuti ujian seleksi bersama masuk di Poltek Parahyangan Bandung. Jadi buat kamu yang penasaran atau sedang bersiap untuk ikut ujian, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Hope you like it. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sandra dan Talita, apa kabar? Baik, Pak. Kabar baik ya. Jadi memang sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan diskusi terkait dengan seleksi bersama masuk atau pengalaman kalian pada saat ujian kemarin begitu ya. Dan juga beberapa, sudah semester berapa sekarang? Semester 2 dan semester 1 ya. Ya, Jadi semester 1. kita juga akan cerita terkait dengan pengalaman kuliahnya Sandra dan Talita selama 2 semester ini teman-teman begitu. Nah Sandra dan Talita, pertanyaan pertama, jangan tegang ya. Oke. Menurut Sandra dan Talita, bagaimana performa Onana di Manchester United musim ini? nggak tahu Pak. Nggak tahu bola ya. Nggak tahu. Bisa sederhana, teman-teman. Ternyata Talita dan Sandra nggak tahu bola. Oke, paling pertama, apa yang menjadi alasan utama kalian memilih Poltek Parahyangan Bandung sebagai tempat kuliah atau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi begitu? Siapa dulu nih? Sandra dulu mungkin? Talita dulu? Boleh aku dulu. Silakan. Kalau aku sendiri, aku emang sebelumnya setelah lulus SMA aku emang cari sekolah vokasi dan setelah mencari-cari kampus yang lain, aku tertarik banget ke NHI karena aku juga emang minat ke pastry dan pastry di NHI juga kebetulan salah satu program studi pastry terbaik di Indonesia. Luar biasa. Berarti memang dari awal sudah cuma mau ke Poltek Parahyangan Bandung begitu ya untuk ikut ujian. Sebelumnya pernah ikut UTBK? Pernah, Pak? Pernah ya. Jadi UTBK. teman-teman nih Talita juga pernah ikut UTBK sebelum mungkin ikut masuk ke Poltek Parahyangan, ikut ujian di Poltek Parahyangan Bandung gitu. Kalau Sandra? Kalau untuk aku sendiri ya Pak, kan aku sudah nyari-nyari informasi terkait sekolah vokasi kayak Talita tadi. Ya. Dan aku tahu kalau Poltek Parahyangan Bandung ini emang punya program studi seni kuliner yang dimana aku minat di situ dan emang katanya bagus banget gitu. Oke, dari awal memang cita-citanya sudah masuk ke seni kuliner begitu ya. Iya, Dan memang Talita dan Sandra ini teman-teman di rumah Enhires di ujian yang pertama itu langsung masuk, langsung diterima. Ini luar biasa sekali ya begitu. Jadi memang rezekinya bagus. Nah, bagaimana pertama kali mengetahui Poltek Parahyangan Bandung dan kenapa sih tertarik untuk mendaftar atau mungkin lebih sederhananya dapat info dari mana sih tentang Poltek Parahyangan Bandung ini? Apakah dari mungkin ya dari media sosial atau dari website atau dari mana begitu? Silakan. Kalau aku pertama banget itu emang tahu dari orang tua Dari orang dan tua, juga ya. kerabat-kerabat orang tua juga. Waktu itu aku cerita kalau aku tuh emang pengen nyeriusin hobi aku di masak. Jadi mereka nyaranin aku untuk masuk ke Poltek Parahyangan Bandung ini gitu Pak. Oh, oke. Jadi Sandra ini orang mana? Dari mana asal? Dari Cilacap. Oh, Jawa dari Tengah. Cilacap. Berarti Poltek Parahyangan Bandung sudah sampai nih ke Cilacap Iya, teman-teman ya, betul sudah sampai ke sekali. Jawa Tengah nih, Cilacap Jawa Tengah ya, betul ya. Jadi memang sudah terkenal, mungkin cukup terkenal di Jawa Tengah. Itu sudah banyak juga yang tahu, banyak orang tua, banyak orang lain juga yang tahu tentang Poltek Parahyangan Bandung di Jawa Tengah. Kalau Talita, Kalau aku sendiri sebelumnya aku nggak tahu kalau misalnya pastry itu ada jurusannya di perkuliahan. Kemudian waktu itu aku lagi scroll TikTok dan Iya. aku cari-cari info tentang dari TikTok ya? Iya, Dari aku TikTok tahu ya dari ternyata TikTok. ya? Nah, setelah tahu dari TikTok ternyata di Bandung ada dan kebetulan juga nggak dibolehin jauh-jauh sama orang tua dari Bekasi. Oh, jadi dari Bekasi ya? Iya, dari Oh, Cikarang. dari Cikarang, dari Bekasi nih teman-teman. Iya, jadi setelah tahu dari TikTok, kemudian cari info lebih lanjut lagi dari websitenya Poltek Parahyangan Bandung. Kemudian memutuskan untuk masuk ke sini karena minat banget. Oke, nah jadi Sandra dan Talita ini adalah 2 mahasiswa yang lolos dari ujian seleksi bersama masuk atau SBM begitu ya. Nah, dari ujian seleksi bersama masuk itu apa masih ingat ujiannya apa aja? Masih ingat ya? Ada apa aja saat itu ujiannya? Kalau untuk pertama itu ada skolastik, Iya. kemudian baru ada wawancara dan Oke. juga
tes kesehatan. Nah, tes kesehatan, dan ini yang banyak NHIers atau calon-calon NHIers di rumah ingin tahu nih. Kita sharing juga. Masih ingat nggak soal-soal skolastik itu seperti apa sih? Atau apa yang harus dipelajari nih? Apa yang harus kita persiapkan untuk bisa menghadapi skolastik ini? Silahkan. Karena sebelumnya aku sempat ikut UTBK juga, jadi sebenarnya skolastik tuh nggak jauh beda sih, soalnya mirip-mirip. Terdiri dari soal penalaran, kuantitatif, kemudian analogi pemahaman wacana, dan terakhir literasi bahasa Inggris. Oh, jadi di skolastik juga ada literasi bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi itu yang memang harus dipelajari. Dari Sandra, mungkin apa yang diingat dari skolastik? Di skolastik itu ada penalaran, verbal ya, kuantitatif, matematika gitu. Matematikanya juga ada yang deret, ada yang soal cerita juga, begitu. Soal Kurang cerita ya, iya. Mungkin masih ingat salah satu soal cerita nih. Apa mungkin yang harus dipelajari nih? Apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi soal cerita semacam ini nih? Kalau salah satu contoh soal cerita deh seperti apa misalnya? Soal cerita masih ingat nggak? Udah lupa ya? Sudah lupa sih Pak. Oh, Pak, sudah lupa. Nah, dari beberapa ujian masuk di Poltek PARENHI Bandung ini ya, ada beberapa tahap kan ya. Bisa ceritakan nih tahapan ujian mana yang menurut kamu paling menantang atau paling challenging begitu? Kalau untuk yang paling menantang sendiri kita sama sih Pak, yaitu di wawancaranya. Wawancara ya, Iya. wawancara justru yang paling menantang dan memang perlu persiapan lebih dibanding dengan skolastik begitu ya. Jadi memang Talita sendiri nih pernah ikut UTBK sebelumnya, dan di UTBK juga saat itu memang ada ujian skolastik ya. Betul Pak. Nah, kira-kira dibandingkan dengan UTBK, soal skolastik yang ada di Poltek PARENHI Bandung tingkatannya seperti apa nih? Apakah lebih mudah, lebih sulit, atau mungkin sama saja begitu? Sebenarnya kalau untuk sulit itu relatif, cuman kalau untuk aku sendiri cukup sulit untuk skolastiknya, tapi sulitnya tuh yang masih bisa kita pelajari lagi soal-soalnya. Sering-sering latihan soal supaya kita tahu tipe soal kayak gini tuh cara penyelesaiannya bagaimana. Oke, nah setelah skolastik dan dinyatakan lulus di skolastik, ada juga ujian wawancara ya, tadi disampaikan ya. Nah, pada saat itu bagaimana pengalaman kalian mengikuti ujian wawancara nih? Apa yang harus dipersiapkan begitu? Sebelum ujian wawancara kalian berlatih apa dulu mungkin? Dan saat itu mungkin wawancara dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Campur sih Pak, ada Campur yang bahasa ya? Inggris, ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi persiapan kalian apa nih pada saat itu menghadapi ujian wawancara? Kalau dari aku sering-sering ngomong sendiri di depan kaca mungkin Pak untuk latihan. Oh gitu ya, sering-sering ngomong sendiri di depan kaca ya. Tujuannya biar lebih biasa ketika menghadapi pertanyaan begitu ya. Talita mungkin apa yang kurang lebih sama sih Pak. Terus aku juga sempat cari tahu tentang pariwisata karena sebelumnya aku kurang tahu tentang pariwisata. Jadi aku juga mempersiapkan pengetahuan soal pariwisata buat wawancara kayak gitu. Nah, masih ingat mungkin 1 atau 2 pertanyaannya saat itu apa yang diajukan ke Talita atau ke Sandra? Pertanyaannya sih kalau seingat saya itu lebih ke arah personal ya Pak. Kayak mungkin alasan pengen masuk NHI kenapa. Oke, itu dalam bahasa apa tuh? Waktu itu bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia iya, ya. Kemudian ada dosen yang melanjutkan bahasa Inggris gitu. Ada dosen yang melanjutkan bahasa Inggris dan jadi ketika Sandra ditanya dalam bahasa Indonesia, dijawab bahasa Indonesia, dan ketika ditanya dalam bahasa Inggris dijawab juga dalam bahasa Inggris ya. Ini untuk teman-teman juga ya. Di rumah kalau ada yang bertanya, bahasa apa yang digunakan dalam wawancara? Ini tadi sudah dijawab. Talita mungkin sama sih Pak kayak sama Sandra. Ya. Oke. Nah, saat ujian berlangsung, apa ada momen yang berkesan, menegangkan gitu ya, atau menyenangkan malah pada saat ujian wawancara? Deg-degan pasti ya? Pasti deg-degan ya? Yang pasti deg-degan banget sih Pak pertama, karena kita ke lingkungan baru dan ini experience yang baru banget buat aku. Karena sebelumnya belum pernah menghadapi tes wawancara, tapi setelah dijalanin ternyata dosen pengujinya juga bikin suasananya jadi hangat dan enjoy. Jadi ketegangan itu cuma ada di awal doang, dan sekarang momen wawancara itu sangat berkesan banget kalau buat aku Pak. Benar banget. Sama ya kurang lebih ya. Jadi memang sama nih seperti podcast ini juga di awal-awal tegang nih. Semakin kesini juga semakin mencair nih suasananya begitu. Nah, setelah selesai mengikuti ujian, berapa lama saat itu pengumumannya ya? Dari ujian ke pengumuman berapa lama saat itu? Kurang lebih 2 minggu atau hampir sebulan gitu ya. Hampir sebulan ya. Jadi kurang lebih antara sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Dan selama menunggu itu apa yang kalian lakukan? Apakah mungkin coba mendaftar ke kampus yang lain atau bagaimana?
Kalau dari aku sih, aku nungguin aja sih, Nunggu ya, nungguin nunggu jadi aja. optimis gitu ya. Jadi optimis, semoga hasilnya sesuai dengan harapan dan ternyata memang hasilnya sesuai dengan Amin. harapan begitu. Nah, kami pengen tahu nih, apa reaksi pertama kamu saat dinyatakan lolos diterima jadi mahasiswa Poltek Parenhai Bandung? Dan saya yakin juga mungkin saat itu kalian nggak tahu juga kalau jumlah pendaftar di kampus kita mungkin nyampe ribuan ya, dan kalian menjadi salah satu di antara ribuan tersebut yang terpilih gitu. Apa nih reaksi kalian pada saat tahu kalian lolos diterima di Poltek Parenhai Bandung? Apakah langsung mungkin telepon orang tua, "Mas, saya diterima ternyata," gitu, udah nggak usah bingung lagi mau kuliah di mana begitu ya? Apa nih reaksi kalian? Yang pasti pertama nangis sih Pak. Nangis ya, justru nangis ya, dan harusnya momen nangis ini nih yang direkam ya, jadi kita naikin ke konten gitu ya. Gitu. Nangis yang paling pertama malah nangis ya Yang gitu. paling pertama nangis dan gak nyangka. Terus setelah udah beberapa jam jadi ngerasa bangga banget sama diri sendiri karena bisa Luar biasa. lolos ke sini Iya ya. dengan saingannya yang banyak banget. Iya ya. betul. Jadi memang sebelumnya juga sudah tahu ya kalau saingan masuk sini memang cukup banyak begitu. Iya, betul. Sandra. Pertama kali tahu pasti kaget ya, banget dan ya senang banget juga, terus langsung ngasih tahu ke teman-teman, ke orang tua juga gitu. Yang paling pertama dikasih tahu temen nih. Orang tua ya ternyata ya. Atau memang ya cukup bisa dipamerkan ya ketika diterima masuk di Poltek Parenhai Bandung. Sekarang mungkin kita beralih ke pengalaman kalian pada saat kuliah begitu ya. Sebagai informasi bahwa Thalita ini masuk di periode program bulan Januari ya. Januari baru mulai masuk di semester 1. Sementara untuk Sandra sudah mulai kuliah dari sejak Agustus ya. Betul. Bagaimana kesan pertama kalian pada saat memulai perkuliahan perdana? Ini apakah over expected atau under expected atau sesuai dengan ya sudah ketebak memang akan seperti ini proses perkuliahannya begitu? Gimana kira-kira? Mungkin dari Sandra dulu. Sandra ya, Iya, silakan. kalau aku sih pertama udah pasti excited banget ya Iya, Pak. iya. Itu hari pertama untuk masuk ke perkuliahan itu langsung praktek. Langsung kebetulan. praktek ya, Iya. wih, luar biasa. Kemudian dia ajak jalan-jalan sama dosennya untuk muter-muter kitchen kayak gitu, terus ngenalin utensilnya, equipmentnya apa aja gitu. Thalita? Kalau aku sendiri, aku excited banget karena aku juga mahasiswa program B, program Januari. Jadi aku menunggu 1 semester untuk memulai perkuliahan reguler yang pasti excitednya berkali-kali lipat. Dan setelah aku masuk sini, aku jadi semangat banget kuliah karena motivasinya ya itu tadi aku udah nunggu 1 semester buat menjalani perkuliahan ini, jadi lebih semangat lagi gitu Pak. Dan kalau mungkin Thalita di awal tidak langsung menggunakan safe jacket ya sebagai seragam ya. Kalau Sandra mungkin perlu berapa lama untuk akhirnya baru dapat safe jacket? Kurang lebih 2-3 bulan Nah, sih itu juga Pak. mungkin ada kebanggaan tersendiri Iya, ya ketika betul. pertama kali menggunakan safe jacket. Oh, ternyata Benar. seperti ini begitu rasanya menggunakan safe jacket. Thalita juga ya. Nah, setelah proses perkuliahan berjalan, ada mata kuliah atau praktikum gitu ya. Apa yang berkesan menurut kalian? Mata kuliah atau senang di praktek atau senang di kelas teori begitu? Apa menurut kalian yang paling berkesan, paling menyenangkan begitu? Kalau untuk aku sendiri karena aku baru memulai perkuliahan kurang lebih 2 minggu, Iya. jadi aku baru 2 kali prakteknya. Baru 2 kali masuk dapur ya? Iya, Oke. dan menurut aku dua-duanya sangat berkesan. Iya. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan, aku mungkin bisa jawab waktu itu bikin basic bread. Jadi, Basic bread, sudah mulai ya? dosennya mengizinkan kita buat interaksi langsung sama adonannya. Jadi kita bikin roti nggak pakai mixer dan itu lumayan Iya, pegel. iya, ternyata pasti, bikin pasti. pakai tangan. Iya, jadi langsung berinteraksi, langsung nanya-nanya nih ke adonannya begitu, ke doughnya gitu ya, langsung apa yang menjadi kendala saat itu pada saat membuat roti pertama kalinya? Mungkin karena aku belum punya basic sebelumnya, aku bukan dari sekolah kejuruan, Iya. jadi bikin roti aja tuh buat aku hal yang baru banget, Iya, experience hal yang yang baru baru. ya. Jadi sempat aku bikin roti kayak sambil aduh capek banget. Tapi alhamdulillahnya teman-teman pada support semua dan selalu nyemangatin dan ngeyakinin kalau aku pasti bisa. Sandra, bagaimana pengalaman pertama kali kamu pada saat praktek nih? Apa yang paling menyenangkan saat itu? Waktu pertama kali praktek itu seperti yang udah aku sampaikan tadi sebelumnya ya Pak, kita muter-muter kitchen, terus mengenali utensil sama equipment yang ada. Di situ banyak banget hal-hal yang baru aku tahu, kayak equipment baru yang di kitchen. Jadi kayak professional kitchen tuh ternyata kayak gini ya gitu. Jadi kayak seneng banget gitu sih Pak, berkesan banget buat aku. Oke. Nah, saat ini juga sudah berjalan 2 semester nih untuk Sandra ya, dan 1 semester untuk Thalita. Dan sebelumnya sudah ikut perkuliahan juga kan, tapi di kelas teori.
saat ini apa tantangan terbesar pada saat mengikuti perkuliahan begitu? Apa yang menjadi menurut kalian ini challenge banget nih buat saya nih? Apakah saya bisa mengikuti mata kuliah ini atau tidak gitu? Bagaimana dengan dosen ini begitu? Apa yang menjadi tantangan terbesar nih terutama untuk kalian, terutama calon-calon mahasiswa di rumah juga nanti akan jadi mahasiswa begitu ya? Ini yang harus jadi waspadai oleh kalian nih gitu. Kira-kira apa nih yang menjadi tantangan terbesar kalian pada saat proses perkuliahan? Mungkin ke teamwork sih Pak, karena kan Teamwork kita ya? karena kita praktek tuh nggak individual, jadi kita prakteknya per kelompok dan di situ kita belajar banget gimana caranya berkomunikasi sama setiap individu tuh gimana kan beda-beda personalitinya. Jadi itu juga yang bakal bikin kita terlatih untuk di industri nanti kayak gitu Pak. Oke. Begitu. Sandra mungkin? Sama sih Pak. Kurang lebihnya sama karena kita dituntut untuk bekerja di dalam tim, jadi kita harus menyesuaikan ya gimana orang-orang yang ada dalam situ gitu Pak. Oke. Nah sekarang terkait dengan hubungan sosial dengan pertemanan gitu ya di kampus, bagaimana sih suasana lingkungan pertemanan begitu atau lingkungan perkuliahan, lingkungan pembelajaran di kampus Poltek Parahyanhai Bandung nih? Menurut kalian gimana nih? Kalau untuk pertama jujur saya takut banget. Takut ya, justru malah ininya takut punya ya. teman sih Pak. Punya teman ya, karena mungkin dari Jawa Tengah, dari Cilacap gitu ya, bakal punya teman nggak di sini gitu ya. Ternyata temannya banyak. Banyak ya, menyenangkan ya. Bahkan sekarang sebelumnya kalian kenal? Iya, dari teman peleton. Iya, teman satu peleton. Tapi sebelum masuk kuliah kan nggak kenal sama sekali enggak. kan. Dan sekarang mereka sudah jadi bestie. Ini luar biasa sekali ya. Pak, iya. Jadi memang diawali oleh ada mungkin namanya PSDP gitu ya. Iya. Masih hafal apa singkatan PSDP? Lupa. Pembinaan TikTok. sikap dasar dan profesi. Pembinaan sikap dasar dan profesi itu kalau di kampus lain mungkin kurang lebih seperti ospek mungkin begitu ya. Mohon maaf nih kalau kurang tepat. Kita masuk ke bagian akhir. Apa harapan Thalita dan Sandra untuk masa depan setelah lulus kuliah dari Poltek Parahyanhai Bandung? Harapan aku yang pasti aku berharap semoga ilmu-ilmu yang aku dapat di sini bisa terbawa terus sampai nanti di kemudian hari. Ya. Tapi kalau ditanya harapan terbesar, aku pengen banget punya kesempatan buat kerja di luar negeri untuk memperbanyak pengalaman dan juga menambah relasi. Terus aku pengen banget punya bakery shop sendiri. Wih, cita-cita yang luar biasa ya teman-teman. Mari kita aminkan. Amin. Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Thalita. Aku juga pengen punya usaha sendiri. Sebenarnya pengennya mungkin di dalam negeri terlebih dahulu ya Pak. Tapi aku juga pengen punya usaha di luar negeri kalau bisa. Mudah-mudahan. Karena menurut aku restoran-restoran Indonesia di luar negeri itu masih sedikit dan juga kuliner Indonesia kurang dilihat oleh mancanegara begitu Pak. Jadi saya ingin membawa. Ini luar biasa teman-teman. Jadi Thalita dan Sandra punya cita-cita untuk berwirausaha. Jadi sebagai informasi bahwa di Poltek Parahyanhai Bandung kita juga ada unit yang memang akan memfokuskan mahasiswa untuk membangun usaha sendiri begitu. Kita ada Enhipreneur Center dan sudah banyak juga alumni dari Enhipreneur Center yang kemudian usahanya juga maju sukses gitu ya, karena memang dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan seperti inkubasi bisnis, kemudian juga dimentori oleh coach yang memang sangat baik begitu ya. Nah, ini apa tips atau saran bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar dan mengikuti ujian masuk Poltek Parahyanhai Bandung? Ini tips ini sangat ditunggu nih, terutama gimana sih biar Sandra kayak Thalita yang memang bisa langsung masuk di percobaan pertama begitu. Jadi sebagai informasi, kita juga pernah buat konten bahkan sampai ada yang 10 kali ya di 10 tahun percobaan untuk masuk, dan ya alhamdulillah masuk di percobaan ke-10 begitu. Dan Thalita dan Sandra mungkin beruntung bisa masuk di percobaan pertama. Apa nih tips atau saran bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar dan mengikuti ujian masuk di Poltek Parahyanhai Bandung? Kalau dari aku sendiri mungkin banyak-banyak belajar dari dari buku yang tadi udah aku sampaikan. Terus juga cari-cari di internet itu banyak banget kok yang bisa dibuat pelajaran. Kemudian jangan lupa buat pantengin IG Poltek Par terus karena informasinya itu benar-benar membantu banget dari situ Pak. Nah, jadi dari media sosial juga cukup membantu. Jangan lupa follow Instagram kita Poltek_NHI. Itu juga jadi sedikit promosi. Thalita? Mungkin aku kurang lebih sama kayak Sandra dan kalau dari aku banyak-banyak berdoa aja, terus yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa. Tapi dengan keyakinan itu bukan berarti kita kayak jadi menyepelekan soal-soalnya, tapi jadiin motivasi supaya semangat untuk belajar, karena
mengingat saingan kita yang banyak banget, jadi kita nggak bisa santai-santai. Ya, jadi bisa santai-santai ya. Kita harus mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi Sandra dan Thalita di percobaan pertama juga bukan tanpa usaha, juga bukan tanpa banyak cari informasi, tapi fokus gitu. Apa yang harus disiapkan mereka juga tahu. Dan jangan lupa kadang kita juga akan ada live di Instagram. Di situ juga banyak tips dan trik juga dari mahasiswa aktif begitu ya terkait dengan saran bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Nah, pertanyaan terakhir. Sudah kuliah 2 semester nih ya. Jika harus mendeskripsikan pengalaman kamu kuliah di Poltek Parahyanaya Bandung dalam 1 kata, ingat hanya 1 kata. Apa itu dan kenapa? 1 kata ingat, jangan lebih. Kalau dari aku mungkin unpredictable, Unpredictable karena ya karena berdirinya aku di sini aku nggak nyangka banget bisa ada di sini sekarang, dan semua yang udah aku lewatin itu menurut aku kayak ya unpredictable. Pokoknya 1 kata itu udah mencakup semuanya. Unpredictable, jadi memang kaget ternyata Thalita kuliah di Poltek Parahyanaya Bandung ternyata seperti ini gitu ya. Gitu. Sandra? Kalau aku mungkin exciting ya Pak, karena emang setiap hari, setiap kali mau berangkat ke kampus tuh rasanya semangat buat apa sih hal baru hari ini tuh begitu gitu kan, kita pelajarin hal baru dan teman-teman juga kayak gitu sih Pak. Kurang lebih. Di depan setelah ini Sandra dan Thalita juga akan menghadapi praktek kerja nyata begitu ya. Mungkin sudah dengar informasi tentang PKN, praktek kerja nyata nih. Kira-kira apa yang sudah kalian persiapkan juga untuk menghadapi praktek kerja nyata? Akan di semester berapa praktek kerja nyata? Di semester 5 sama 6 sih Pak, kalau akan ada misalkan praktek kerja nyata ya.